Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran seni budaya kali ini di semester 2 ya. Tidak terasa kalian kelas 9 ya sudah memasuki semester yang paling urgent, karena di semester ini kalian ditentukan kelulusan ataukah tidak begitu ya. Mudah-mudahan kalian lulus semua. Namun dengan kelulusan ini tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang harus kalian penuhi, ada tanggung jawab yang harus kalian kerjakan ya, termasuk tugas-tugas gitu ya. Sangat disayangkan karena selama kelas 9 ini kita belum pernah tatap muka ya. Walaupun kita harapkan untuk semester sekarang kita sangat berharap sekali akan bertemu di sekolah. Namun nyatanya pandemi belum usai, bahkan Karawang masih dalam zona merah begitu ya, masih bertahan zona merahnya. Jadi Ibu harapkan kalian juga jaga kesehatan. Dan Ibu harapkan pula meskipun kita PJJ, kalian disarankan tidak keluar rumah atau berkeluyuran kemana-mana ya, begitu. Apalagi tidak menggunakan masker, kemudian berkerumun begitu ya, itu jauh-jauhkanlah ya. Stay at home saja, kalian tidak usah kemana-mana, karena PJJ pun salah satu tujuannya adalah melindungi anak bangsa, sedangkan kalian adalah penerus-penerus bangsa ya, pengubah-pengubah bangsa, yang mana ketika yang tua sudah tidak ada, oleh siapa lagi Indonesia didirikan begitu ya, Indonesia diperjuangkan oleh siapa lagi gitu kan, selain oleh kalian begitu, sebagai anak-anak bangsa yang masih belajar ya. Jadi memang tujuan PJJ sendiri itu diharapkan melindungi anak bangsa, karena kenapa kita tidak mau anak-anak terkena dampak daripada bukan dampak tapi penyakit dari COVID-19 itu sendiri ya, begitu. Oke, untuk kelas 9 kali ini di pertemuan pertama ya, sebelumnya Ibu ucapkan selamat yang sudah menerima rapot dan juga nilainya sudah mumpuni. Bagi yang belum, sebetulnya bukan kemarin aku belum ngumpulin sendal, kemudian belum mengumpulkan LKS, tapi kok aku ada nilainya ya. Sebetulnya itu adalah nilai kadedeh ya anak-anak, nilai kasih sayang plus nilai pas KKM. Jadi hati-hati, sebetulnya nilai pas KKM itu berbahaya. Karena kenapa? Apalagi kalian kelas 9, itu biasanya menentukan nanti ketika kalian diterima di SMK atau di SMA. Daftar itu sebetulnya menggunakan nilai. Jadi nilai kalian itu diakumulasikan. Nilai kalian itu harus naik dari kelas 7, 8, 9. Jadi kalau kelas 9 misalkan kelas 7 nilainya rendah, kemudian nilai kelas 9 kalian sama dengan kelas 7, itu berarti nilai kalian tidak naik ya. Jadi hati-hati sekali, yang nilainya pas KKM sekali itu harus diperbaiki. Jadi semester 2 ini perbaikan sebetulnya dari semester 1 ya. Jadi kalian itu jangan mentang-mentang semester 1 kalian tidak mengerjakan tapi nilai rapot saya kok ada begitu ya, itu nilai KKM ya sebetulnya. Jadi kalian tuh sebetulnya belum punya nilai, kecuali kelas 9 itu nilainya yang sudah 90 ke atas, itu nilai asli kalian ya. Karena kalau nilai kalian itu pas, Ibu memberikannya nilai 80 atau 82, itu adalah nilai KKM. Sebetulnya kalian belum dapat nilai itu ya. Kalau untuk 84 itu masih standar. Kalau untuk 80, 82 itu bahaya sebetulnya. Jadi kalau kalian ingin naik ya, perbaikan naik nilai kalian, tolong penuhi, kerjakan dari semester 1 ya. Ibu tunggu sendal saja, karena sendal itu selain dari nilai rapot, Ibu itu menilainya untuk nilai ujian praktek kalian gitu ya. Jadi ujian praktek kalian itu berbeda. Nanti ujian praktek itu masuknya ke ijazah
begitu ya. Kalau untuk rapot ya komunikasi nilai kalian dari kelas 7 begitu. Kalau untuk ujian praktek itu biasanya masuknya ke ijazah nanti bersatu dengan UN kalaupun ada. Kalaupun tidak berarti ya nilai berpengaruh. Jadi nilai kalian sehari-hari itu dijumlahkan gitu ya, dikumulasikan semuanya gitu. Jadi tolong perbaikan yang mana LKS-nya belum diselesaikan di semester 1. Ibu sangat tunggu sekali, apalagi Bu, kesadaran kalian sendiri, kalian udah kelas 9 lah ya. Ibu udah kenal kalian, kalian itu belajar dengan Ibu udah 3 tahun gitu. Jadi Ibu sangat menghargai sendiri apabila kalian sendiri yang inisiatif menanyakan langsung kepada Ibu. Jadi jangan Ibu yang menyusul-nyusul kalian, nilai kalian kosong, nilai kalian kosong, nilai kalian kosong ya. Ibu sangat menjunjung sekali jika kalian berinisiatif sendiri menanyakan kepada Ibu langsung begitu ya. Atau kalian sadar sendiri, oh iya Bu, aku sendal belum, Bu ini kumpulkan sendal aku udah selesai ya. Kalau kalian tidak mau ke sekolah, fotokan saja begitu, boleh lewat grup ya. Sebetulnya Ibu agak malas untuk menerima chat berantai begitu ya, atau japri begitu. Ibu sebetulnya kurang malas karena kurang begitu suka, karena memenuhi memori begitu ya, karena kita kan sudah punya grup. Tapi tak apalah, untuk kelas 9 silahkan ya. Ini bukan berarti kalian disuruh untuk membeli buku ya begitu. Ini hanya covernya saja, jadi media pembelajaran seni budaya ya untuk kelas 9. Untuk buku pegangannya kalian boleh silahkan beli LKS ya begitu. Jangan seperti semester kemarin ya, jadi kalian semester akhir aja kalian baru pada beli. Jangan sampai seperti itu. Ibu harapkan kalian punya saja, karena kalau tidak ada LKS kalian mau belajar pakai apa? Pakai Google begitu ya. Memang sekarang sudah zamannya modern lah, enak ya, apa-apa kalian bisa cari di Google, apa-apa kalian bisa searching di YouTube atau di Google. Tapi kalau kalian tidak ada buku sama saja ya begitu, karena buku itu kan penggabungan daripada sumber-sumber yang ada di Google ya, bahkan lebih dari Google. Jadi kalian butuh buku pegangan ya, bagaimanapun kalian butuh buku pegangan. Bu, tanggung, aku kan mau lulus bentar lagi juga. Justru ini kesempatan, karena kenapa? Biasanya ya soal-soal UN ataupun soal-soal ujian sekolah itu sebagian besar ya, beberapa persen itu dari kelas 9 ya, apalagi semester 2 itu biasanya ada seni grafis, seni lukis itu biasanya ada. Jadi kalian itu harus pasti membutuhkan yang namanya buku ya. Kelas 7, 8, 9, kelas 8 pun sebetulnya LKS-nya jangan dulu dibuang, itu pelajari buat kalian kelas 9, karena biasanya US itu campuran, gabungan soalnya dari kelas 7, 8, 9. Nah, Ibu ini kasih tahu ya, dari awal Ibu kasih bocoran soal-soal untuk US nanti. Jadi kalian persiapkan dari sekarang ya. Untuk semester 2 ini ya Ibu harapkan yang punya uang diusahakan begitu ya. Mudah-mudahan kalian punya rezeki lah, insya Allah rezeki mah ya. Diharapkan Ibu tidak mewajibkan, tapi Ibu harapkan kalian punya LKS sebagai bahan bacaan. Jadi LKS itu jangan hanya dibeli kemudian disimpan udah aja nunggu tugas dari Ibu. Kalau nggak ada tugas dari Ibu didiamkan gitu, tidak. Tolong baca, garis bawahi apa yang penting, karena jangan salah, seni budaya itu sebetulnya berada di tengah-tengah kehidupan kita ya, jangan salah. Mulai dari apa yang kita pakai, kemudian apa yang kita gunakan, itu semuanya ada di seni budaya gitu ya. Termasuk seni lukis itu tidak hanya keindahan saja dilihat begitu, tapi jika kita memiliki kelebihan daripada menggambar, kita itu bisa berinisiatif berjualan ya, berjualan daripada hasil-hasil karya kita, kemudian berkarya, collection, dari collection kita ke kolektor, nanti dari kolektor kita bisa buat pameran. Jangan salah, jadi seni budaya itu sebetulnya tidak percuma. Semua pelajaran tidak percuma. Butuh kita yang namanya pelajaran, karena hidup itu tidak berjalan seperti air mengalir begitu ya.
Kalau air mengalir tuh kan jika kita bertemu batu ya tersandunglah kita gitu ya. Tapi kalau kita punya bekal ya, ketika kita tersandung kita sudah punya obatnya gitu ya. Jadi kita tidak meraba-raba begitu ya, termasuk kepada seni budaya. Nah, untuk kali ini pelajaran semester 2 langsung saja Ibu seni grafis ya, bab 3. Nah, ini Ibu dapatnya dari buku sih sebetulnya ya, buku yang tadi. Kalau di buku ini seni grafis itu adanya di bab 3 ya. Kalau di LKS itu kan bab 1 ya. Nah, adanya di semester 2. Bab satunya seni lukis kemarin, kemudian seni patung, seni grafis. Ini masih termasuk ke dalam seni rupa ya, seni grafis. Nah, di sini menarik sebetulnya. Kalau kita bertemu itu apalagi? Biasanya kelas 9 Ibu nyablon ya, baik itu di plastik, di baju. Kalau kakak kelas kalian kemarin di tote bag begitu. Kalau untuk kali ini Ibu agak kesulitan sebetulnya bagi kalian untuk praktek. Karena kenapa kesulitannya? Itu bahan-bahannya tidak cenderung kalau kalian beli sendiri tuh terlalu mahal begitu ya, termasuk nyablon ya. Kalau nyablon sendiri ya lumayan mahal. Kalau kalian nyablon bareng-bareng kan 10.000 per orang pun itu sudah mumpuni begitu ya. Jadi sablonnya bergantian. Kalau misalkan sablon sendiri bisa nyampe 100.000 per orang. Jadi Ibu agak keberatan juga kalau memang kalian prakteknya sendiri nyablon gitu ya. Pasti kalian akan kesulitan juga. Pertama kalian harus menemukan tukang sablonnya dulu. Kemudian kalian harus beli media sablonnya dulu. Ya, baik itu kaos maupun plastik ataupun kainnya lainnya. Nah, kalian makanya Ibu di sini agak bingungnya mau praktek apa gitu. Karena kita sulit bertemu, sedangkan seni grafis itu biasanya kita udunan gitu ya. Kalau untuk sendiri-sendiri agak rumit juga begitu ya, tapi insya Allah nanti ada jalan keluarnya lah ya. Baik, pengertian seni grafis sendiri secara bahasa ya, diambil dari bahasa Inggris yaitu graph atau graphic, yang berarti grafik ataupun seni grafik ya. Nah, ini sebetulnya nanti masuknya ke DKP berkaitan dengan komputer ya. Grafis ini berkaitan dengan komputer. Kalau sekarang zamannya sudah modern, membuat spanduk pun bisa langsung menggunakan Corel Draw atau Photoshop ya, atau kalian di handphone itu bisa membuat banner ya, banner untuk jualan, promosi dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam seni grafis ya. Kemudian secara istilah seni grafis adalah karya seni rupa 2 dimensi. Yap, masuk ke dalam 2 dimensi karena seni grafis adalah cabang daripada seni rupa begitu ya. Seni rupa 2 dimensi yang diproses pembuatannya melalui teknik cetak ya, membuat pamflet, membuat baliho, membuat banner, membuat poster, kemudian ya membuat kaos ya. Itu kan cetakannya itu masuk ke dalam seni rupa 2 dimensi. Jadi kita akan belajar seni grafis ya. Kalau kalian ingin masuk ke SMK 1, sebetulnya ini pelajaran sangat penting sekali, apalagi bagi yang mau masuk jurusan bangunan ya. Ini sangat penting sekali karena TH1, TH2 nanti tanyakan saja kepada kakak kelas kalian, itu sangat dibutuhkan gitu ya. Lanjut ke ragam seni grafis. Di buku itu sebetulnya ragam atau jenis karya seni grafis itu banyak ya. Mulai dari cetak tinggi, cetak saring, cetak dalam, ada lagi namanya cetak datar ya, tidak kemasukan ke sini. Cetak datar, kemudian cetak cahaya atau fotografi. Yang sebetulnya cetak cahaya atau fotografi itu masuk ke dalam cetak datar namanya ya. Oke. Kalau untuk cetak tinggi, proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan juga rendah atau relief. Baik, kita bahas dulu semua, kemudian nanti kita akan perdalam satu persatunya ya. Mudah-mudahan anak-anak mengerti. Kedua yaitu cetak saring atau screen printing. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk menyablon
Dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan pekat cahaya, ditutup film dan disinari, yaitu sablon gitu ya. Jadi kan sablon itu ada alatnya khusus, dan untuk membuat sablonnya sendiri itu membutuhkan biaya yang lumayan ya, hampir 100 lebih itu untuk sablonnya sendiri, belum lagi catnya, karena catnya tidak melulu cat biasa begitu ya, seperti cat kuda terbang begitu, itu bukan, karena cat sablon itu ya ada khususnya agar cat itu menempel di benda tersebut dan tidak mudah dihilangkan gitu. Yang ketiga yaitu cetak dalam atau intaglio-frame. Proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan pelat aluminium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan yang dalam. Contohnya seperti cincin ya. Membuat cincin ya, sebetulnya cetak dalam itu banyak macam-macamnya ya. Kalau di LKS kalian silahkan baca dan juga garis bawahi. Cetak dalam itu ada yang namanya engraving ya, kemudian ada yang namanya etsa, ada yang namanya drifoin, dan juga mezzotint ya. Begitu, itu cetak dalam. Sedangkan untuk cetak cahaya atau fotografi atau bisa disebut juga dengan cetak datar, proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera, kemudian pencucian film dan pencetakan gambar. Biasanya di print ya, atau kalian sering mendengar kata cuci foto. Nah, begitu ya. Dicuci foto itu bukan berarti diseseh ya. Dicuci, ada tempat pencucian fotonya ya, di printing. Jadi ada khusus. Sebetulnya foto itu tidak kurang bagus jika di print pada printan kertas begitu, karena dia ada khusus untuk pencucian foto. Seperti halnya Capa Foto di Karawang, itu dia punya khusus alat atau mesinnya, sehingga pencetakannya pun berkualitas dan juga bagus. Nah, di sini langsung kita akan memperdalam pertama cetak tinggi terlebih dahulu. Kemudian nanti disusul cetak saring, cetak dalam, dan juga cetak cahaya. Untuk media cetak tinggi ya, pertama bahan cetak tinggi itu seperti biasa ada bahan alami dan juga bahan buatan. Bahan alaminya bisa dari daun-daunan, kemudian bisa dari batang daun pisang, bisa dari kayu, bisa dari kulit pohon ataupun buah-buahan. Tahu nggak kalian cetak tinggi itu apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah mendengar kata cap, stempel ya? Kalian pernah mendengar kata cap atau kata stempel? Nah, itu salah satu daripada hasil cetak tinggi itu stempel ya. Jadi bisa dibuat dari bahan alami, betul, dari daun. Kalau daun, kemudian daunnya kita siram menggunakan tinta, kemudian tintanya tinta yang sudah dibalurkan ke daun itu, kemudian daunnya kita tempelkan ke kertas, otomatis kertasnya akan membentuk jaring-jaring daun ya kan. Nah, itu hasil daripada cetak tinggi. Cetak tinggi itu hasil dari, contohnya itu stempel atau cap sebetulnya. Kemudian batang daun pisang ya, daun pisang dibelah, kan biasanya ada gerigi-geriginya ya, salur-salurnya begitu. Kemudian kita celupkan ke tinta yang sudah kita celupkan batang daun pisang yang sudah kita celupkan ke tinta, kemudian kita taruh, kita bubukkan ke kertas, maka akan menjadi cap. Iya, cap daun pisang, batang daun pisang begitu. Cetak tinggi itu sebetulnya begitu. Dalam kehidupan sehari-harinya itu nanti yang kita praktekkan itu kita bisa membuat stempel atau cap, kemudian kayu, kulit pohon, atau buah-buahan ya, betul. Buah-buahan contohnya seperti buah apa ya yang kira-kira tidak, jambu ya. Jambu itu kan keras. Nah, berbeda dengan pisang. Kalau pisangnya lembek, sebetulnya bisa, tapi kalau pisang kan susah nantinya. Jambu, kemudian apalagi ya, mangganya mangga muda begitu ya.
bukan mama muda ya, mangga muda gitu. Bahan buatan: kertas gambar, kertas karton, kemudian hardboard, triplex, karet, aluminium, tinta, dan juga cat. Nah, ini bahannya ya, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk cetak tinggi sendiri. Kemudian alat cetak tingginya, alat pembentukan cetakannya nih. Jadi kita itu kan biasanya kalau membuat cap atau membuat stempel itu ada tulisan-tulisannya ya, maka kita membutuhkan yang namanya gunting, pisau, atau pisau pahat ya. Sedangkan alat pewarnanya bisa roll karet dan juga kaca. Teknik cetak tinggi itu bisa dengan menggunakan teknik rekat dan juga teknik cukil. Teknik rekat, cara pembuatan cetakan dengan merekatkan bahan satu dengan bahan yang lain, jadi disatukan begitu ya. Sedangkan teknik cukil, cara pembuatan cetakan dengan cukilan bahan dari hardboard atau kayu untuk membentuk gambar terbalik dengan alat pahat. Nah, biasanya kalau zaman sekarang, kalau sekarang di Indonesia itu seringnya menggunakan teknik cukil ya bagi pembuatan cap ataupun stempel gitu ya, baik dari bahan alami maupun dari bahan buatan. Mungkin kita akan praktek di rumah itu menggunakan bahan alami, insya Allah ya, begitu. Oke, di sini bahan cetak tinggi, alat cetak tinggi, teknik cetak tinggi. Ini baru media cetak tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu cetak saring. Nah, tugas kalian ya sebelum kita praktek, tugas kalian adalah di rumah silahkan cari bahan cetak tinggi, media cetak saring sekarang ya. Media cetak tingginya diganti dengan media cetak saring ya. Urutannya sesuai dengan yang ada contoh di sini. Jadi kalian silahkan cari bahan cetak saring, bahan alami maupun bahan buatan. Kemudian alat cetak saring, kalian boleh lihat LKS pun, dan juga teknik cetak saring ya, begitu. Sekali lagi, tugas kalian adalah mencari bahan daripada cetak saring, alat cetak saring, teknik cetak saring ya. Begitupun dengan cetak dalam dan juga cetak foto. Silakan kalian cari bahannya, kemudian alat yang digunakannya, dan juga teknik yang digunakannya. Paham? Ya, 3 saja. Ya, kalian cari sekali lagi cetak saring, cetak dalam, dan juga cetak foto atau cetak datar. Ya, cetak foto. Itu 3 saja, kalian cari medianya. Ya, mulai dari bahan, kemudian alat, dan juga teknik. Paham ya? Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian paham, pengertiannya pun kalian pahami. Kalau mau ditulis silahkan tulis. Kemudian untuk minggu depan kita akan bertemu dan akan kita bahas tentang media cetak saring gitu ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang mau ditanyakan, kita akan konsultasi di grup saja ya. Tolong jangan japri karena Ibu kurang suka ya, begitu karena kita sudah membuat grup, jadi tolong manfaatkan grupnya ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.